Shalom saudara kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Kelo Salama dalam program Mio, Media Injil Online, melalui suara Google. Judul saat ini adalah, Netizen Jangan Menghakimi Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Masalah Ferdy Sambo. Heboh di berita bahwa Pendeta Gilbert Lumoindong membela Ferdy Sambo. Hal ini membuat hujatan dari para netizen, baik itu dari sesama Kristen maupun non-Kristen, dan juga pihak keluarga korban. Kita bisa search di Google maupun di YouTube apa pembelaan Pendeta Gilbert Lumoindong tentang Ferdy Sambo. Hujatan netizen pada pendeta ada yang mengatakan pendeta palsu, ada juga yang mengatakan pendeta mata duitan, dan masih banyak bombardir hujatan lainnya sebagai bentuk menghakimi. Bagi saya, hal pertama adalah, Pendeta Gilbert terlalu kepo dengan urusan orang lain yang bukan pekerjaannya dia. Seharusnya urus saja jemaatnya yang jumlah sekitar 20 ribuan di seluruh Indonesia. Ngapain urus yang bukan urusannya? Yang kedua, bahas saja firman Tuhan yang merupakan pekerjaannya sebagai hamba Tuhan. Karena, kalau sudah begini, orang melihat bukan lagi sebagai hamba Tuhan, melainkan hambatan Tuhan. Karena sudah jadi batu sandungan. Buktinya ada banyak hujatan yang menghakimi, baik dari non-Kristen maupun Kristen sendiri. Yang ketiga, ini bukan membela Pendeta Gilbert, tapi ini berdasarkan ajaran Kristen. Kita tidak berhak menghakimi, apalagi Pak Gilbert adalah hamba Tuhan. Kalau dia punya salah, ada pemerintah sebagai hakim, kita punya polisi, jaksa dan lain-lainnya. Dilaporkan saja, dan diproses. Tapi pun kalau Pak Gilbert bebas dari hakim dunia, bukan berarti Pendeta Gilbert lolos dari kesalahannya. Tuhan Yesus adalah hakim di atas segala hakim. Tuhan yang akan menghakimi, mendidik, bukan netizen, sampai berkata nabi palsu segalanya. Kalau kita anggap bahwa pembelaan Pendeta Gilbert pada Ferdy Sambo sebagai dosa yang pantas dihujat, dan itu ukuran dosa. Lalu bagaimana dengan tokoh-tokoh Alkitab yang hebat, yang dipakai Tuhan secara langsung, mereka juga pernah berdosa, seperti Nabi Nuh. Tuhan memakai dia untuk proyek membuat batra, tetapi Nuh berdosa, telanjang karena mabuk. Abraham bapa segala orang percaya, juga berdosa, mendengar perintah Sarah untuk hampiri Hagar supaya punya keturunan. Padahal Tuhan sudah berjanji, dia punya keturunan, tapi masih saja dengar istrinya ketimbang Tuhan. Ini dosa. Daud punya dosa mengambil istri orang dan membunuh suaminya. Mereka dipakai Tuhan secara langsung, namun pernah berdosa. Kalau dibandingkan antara dosa Pak Gilbert soal Sambo dan tokoh Alkitab yang disebut tadi, maka pasti dosa tokoh Alkitab lebih besar dibandingkan Pak Gilbert Lumoindong. Mereka adalah hamba Tuhan, dan perbuatan mereka Tuhan yang menghakimi. Pendeta Gilbert Lumoindong adalah hamba Tuhan yang bisa juga berdosa, lalu kita hujat dia seakan kita lebih suci darinya. Beranikah kita menghujat Abraham dan Daud yang melakukan dosa tersebut? Kalau hamba Tuhan punya dosa, jangan menghujat. Menegur saja. Tapi kalau hujat, Tuhan pasti marah, karena itu hambanya. 1 Tawari 16, ayat 22 berkata, "Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku." Nah ini Tuhan yang berkata tentang hambanya. Tuhan juga berkata pada Abraham dalam Kejadian 12, ayat 3. "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau." Daud berkata dalam 1 Samuel 24, ayat 11 bagian B, "Aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Daud punya kesempatan membunuh Saul, tapi Daud tidak berani, karena Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Kalau Daud saja tidak berani menghakimi Saul, karena Saul diurapi Tuhan. Lalu netizen ini siapa? Berani menghakimi dengan kata-kata hujat pada hamba Tuhan. Bukan saja pada Pendeta Gilbert Lumoindong, tapi setiap hamba Tuhan itu orang yang diurapi Tuhan. Kalau memang Pendeta Gilbert ini berdosa karena perbuatannya terlihat, dan pantas dihakimi,
layakkah netizen menghakimi? Apakah para netizen yang menghakimi ini tidak punya dosa sehingga berani menghakimi dengan hujatan? Apakah dosa itu ukurannya yang terlihat? Menurut Yesus orang itu berdosa dilihat bukan pada saat perbuatan yang nampak. Matius pasal 5, ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Berarti ukuran dosa itu bukan saat ketahuan seperti Pak Gilbert Lumoindong membela Ferdy Sambo, dan mungkin bukan hanya itu saja, mungkin saja ada hal lain yang tidak diketahui publik secara global dosa Pak Gilbert Lumoindong. Dosa itu pada saat kita berpikir hal buruk walau tanpa melakukan fisik, itu sudah dosa. Matius 15, ayat 19-20, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Kalau orang berpikir negatif tentang orang adalah berdosa, dan bisa ada alat yang beritahu pikiran orang yang berbuat, maka pasti dosa netizen lebih besar yang lebih pantas dihujat sebagai hakim dibandingkan dosa pendeta Gilbert. Kita tidak tahu kamu menginginkan istri orang melalui hayalan dalam pikiran, tetapi Yesus berkata sudah menginginkan dalam hati, itu adalah dosa. Jadi bagaimana solusinya kalau memang pendeta Gilbert Lumoindong bersalah dalam hal ini, karena dia hamba Tuhan terus dibiarkan saja begitu, kalau begitu kacau dunia ini, hamba Tuhan seenaknya ngomong? Jawabannya tentu tidak, kalau Pak Gilbert Lumoindong bersalah, dalam Roma 13 berkata bahwa pemerintah itu wakil dan hamba Tuhan, jadi serahkan kepada pihak yang berwajib, dan itu salah satunya cara Tuhan mendidik dengan cara menghakimi melalui tangan pemerintah dalam hal ini adalah polisi, jadi netizen jangan sok hujat dan hakimi dan merasa benar. Semoga bermanfaat dan memberkati.